Angkatan Laut Rusia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu yang tak tergantikan. Tersembunyi di pelabuhan Novorossiysk yang telah menjadi markas baru armada Laut Hitam setelah bencana Crimea armada itu, seharusnya tempat itu aman. Tapi Ukraina menemukannya, lalu Ukraina menghancurkannya. Ukraina mengubah malam jadi siang dan menghancurkan seluruh pelabuhan Angkatan Laut Rusia, memberikan pukulan mematikan pada armada Rusia yang nyaris tak berguna dalam perang ini. Pada malam tanggal 1 Maret hingga 2 Maret, Ukraina meluncurkan badai neraka berupa drone ke arah yang sekarang menjadi pangkalan utama armada Laut Hitam di Novorossiysk. Ini bukan serangan biasa. Ukraina memadukan drone udara dan laut untuk melepaskan gempuran dahsyat yang meluluh lantakkan pangkalan Novorossiysk dan melumpuhkan 5 kapal lagi dari armada yang seharusnya menjadi kunci kemenangan Rusia dalam perang yang dimulai Putin. 5 kapal itu akan kita bahas sebentar lagi. Sebelumnya, informasi serangan ini berasal dari saluran Telegram Dosius Biona yang juga menyertakan beberapa data angka. Saluran itu menyebut, pertahanan udara Rusia melaporkan serangan setidaknya 200 drone, namun belum ada klaim dari Kementerian Pertahanan Rusia bahwa drone-drone ini telah ditembak jatuh atau bahwa kerusakan akibat Ukraina berasal dari puing drone, bukan drone itu sendiri. Itu adalah hal yang jarang terjadi di Rusia, dan ini menunjukkan bahwa Ukraina menyerang begitu keras sehingga bahkan kementerian yang selalu berbohong tentang serangan Ukraina pun tidak bisa menyembunyikan yang satu ini. Ironi besarnya, Novorossiysk justru dianggap Rusia sebagai tempat aman bagi kapal perang armada Laut Hitam mereka. Bahkan sejak Oktober 2023, ABC News sudah melaporkan bahwa Rusia mulai memindahkan kapal perangnya ke pangkalan ini karena rudal dan drone maritim Ukraina benar-benar menghancurkan armada di pangkalan sebelumnya di Sevastopol. Ini penarikan taktis Rusia. Pemindahan kapal perang paling berharganya ke tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan terlindung di luar jangkauan Ukraina, dan kalaupun diserang, punya pertahanan cukup untuk membuat kerusakannya sepele. Rusia memperpanjang penarikan hingga 2024, namun Andriy Yusov dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina menegaskan kapal perang Rusia tak akan bisa lama bersembunyi. Setelah kapal rudal, kapal serbu amfibi, dan korvet hancur, kami tak lagi melihat mereka di laut. Mereka kini mencoba taktik baru untuk mencari alat pertahanan. Namun pasukan keamanan dan pertahanan Ukraina tidak akan menunggu dan akan terus bertindak, kata Yusov pada Maret 2024. 2 tahun kemudian, Ukraina memang bertindak. Ukraina telah mempersiapkan serangan seperti ini sejak lama, dan kami akan menjelaskan caranya nanti di video ini saat kami membahas secara detail tentang apa arti serangan ini bagi armada Laut Hitam Rusia yang sedang bermasalah. Selain itu, Ukraina menyerang lebih dari sekadar kapal dalam serangan terbaru ini. Jadi tetap bersama kami sampai akhir untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi sebelum semua itu, kita punya serangan utama. 5 kapal perang Rusia telah terkena serangan, dan kelimanya seharusnya memainkan peran penting dalam upaya Rusia untuk menduduki Ukraina. Mari kita buat daftar kerugian kapal perang Rusia. Yang pertama dalam daftar adalah Valentin Pikol, yang menurut media United 24 merupakan kapal penyapu ranjau proyek 266M yang mengalami kerusakan struktural signifikan selama serangan drone malam hari Ukraina. Penggunaan kata penyapu ranjau mungkin membuat Anda berpikir bahwa kapal ini bukanlah ancaman serangan besar bagi Ukraina. Namun, kenyataannya tidak demikian. Meski kapal ini utamanya menyapu ranjau demi keamanan kapal perang Rusia lain di laut terbuka, Valentin Pikol juga punya kekuatan serang sendiri. Digal menambahkan dalam profilnya bahwa kapal ini juga bisa berfungsi sebagai kapal perang anti kapal selam. Ini menunjukkan kapal perang ini bisa jadi masalah bagi Ukraina. Meski Ukraina tak mengerahkan kapal selam, mereka punya drone bawah laut seperti Sea Baby yang pernah digunakan menyerang Novorossiysk. Valentin Pikol dulu mungkin bisa membantu Rusia menahan serangan bawah air, tapi sekarang tidak lagi. Kapal ini juga menjadi ancaman bagi drone udara, rudal, dan jet tempur Ukraina.
Kapal ini dilengkapi dengan 20 rudal permukaan ke udara jarak pendek Igla, serta sepasang meriam AK-3 106 kaliber 30 mm. Tambahkan berbagai perlengkapan peperangan elektronik ke dalamnya. Dan Anda mendapatkan kapal yang bisa melindungi dirinya sendiri, merusak beberapa aset udara dan laut Ukraina yang besar, serta mampu berlayar sejauh 3.000 mil laut, memberinya daya tahan selama 15 hari. Kapal itu kini sudah keluar dari misi dan menurut laporan United, 24 tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selanjutnya dalam daftar adalah sepasang kapal perang proyek 1120 4M Albatros, Yaisk, dan Kasimov. Kedua kapal anti kapal selam kecil itu berhasil dihantam Ukraina saat berlabuh di Novorossiysk. Seperti Valentin Pikel, mereka dapat menjadi hambatan bagi strategi Ukraina yang memakai drone bawah laut untuk melumpuhkan armada Laut Hitam dan menyerang infrastruktur penting pendukung upaya perang Rusia di Crimea, seperti jembatan Kerch. Naval Technology memberi informasi lebih. Disebutkan bahwa kapal proyek 1124M lebih mendekati kapal multiperan daripada kapal khusus anti kapal selam. Selain menghadapi ancaman bawah air, kapal ini juga dapat digunakan untuk patroli maritim, pengintaian, melindungi konvoi, komunikasi, dan menanam ranjau. Setiap kapal berisi 80 kru. Kemungkinan besar tak ada kru di kapal saat serangan Ukraina, sesuai data korban yang akan kami sampaikan. Meski Ukraina tidak membunuh 160 pelaut Rusia dalam serangan ini, mereka telah menyingkirkan kapal-kapal Rusia. Para pelaut tidak terlalu berguna jika mereka tidak bisa menghabiskan waktu di laut. Jadi sekarang, Rusia harus mengeluarkan uang untuk membayar anggota aktif militernya yang tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk-duduk dan bengong. Proyek 1124M juga memiliki sejumlah persenjataan untuk mendukung senjata kapal selamnya. Selain peluncur torpedo, kembar DTA-53 kapal ini juga dilengkapi sistem rudal permukaan ke udara OSA MA2 untuk menghadapi helikopter dan pesawat. Rusia juga dapat memasang sepasang senjata artileri di kapal tersebut, seperti senapan mesin berat 76,2 mm AK-100 76M atau sepasang meriam 57 mm A220. Kapal anti kapal selam ini sangat serbaguna, dan Ukraina tidak ingin Rusia memanfaatkannya di Laut Hitam. Sekarang Rusia tidak bisa. 2 kapal proyek 1124M mereka sudah dihancurkan. Laporan media United 24 menyebut citra satelit mengonfirmasi 5 kapal perang terkena serangan, tapi hanya 3 yang diketahui. Kini ada info baru tentang 2 kapal lainnya. Informasi itu berasal dari Euromaidan Press yang mengungkapkan bahwa kapal nomor 4 dalam daftar target Ukraina pada 1 Maret hingga 2 Maret adalah Admiral Essen. Fregat Rusia Admiral Essen terkena serangan drone Ukraina di tengah kapal, memicu ledakan pada peluncur penangkal pasif PK-10 yang biasanya digunakan untuk melepaskan umpan panas dan chaff agar kapal tersembunyi dari musuh. Tampaknya gagal ya, Putin. Pada 5 Maret Kiev Post mengonfirmasi Admiral Essen kena serangan. Ukraina menghantam kapal itu sangat keras hingga kapal tak bisa lagi menembakkan rudal kaliber. Hal ini penting bagi Ukraina karena Rusia memanfaatkan kedekatan Novorossiysk untuk memperkuat serangan rudal dan drone. Rudal jelajah kaliber berperan penting dalam serangan ini. Pada 7 Februari, New Voice of Ukraine melaporkan serangan besar Rusia yang menarget jaringan listrik Ukraina. Rusia menembakkan 24 rudal, beberapa di antaranya rudal kaliber. Apakah rudal itu ditembakkan dari Admiral Essen? Kita mungkin tak akan tahu, tapi Ukraina telah memastikan Rusia tak bisa lagi memakai fregatnya untuk menembak rudal kaliber dalam waktu dekat. Kiev Post menambahkan bahwa serangan drone Ukraina juga menghancurkan peluncur granat Admiral Essen selain merusak sistem peperangan elektronika atau IWTK-25. Sistem ini menciptakan interferensi dan mendeteksi radiasi radar. Itu kabar besar bagi Ukraina,
Satu sistem E2W hancur membuat pertahanan Rusia di Novorossiysk berkurang, memberi Ukraina lebih banyak peluang menyerang di masa depan. Ukraina berhasil menghancurkan sebagian sistem pemandu rudal anti pesawat fregat itu, sehingga kapal tersebut kini tak lagi berguna bagi Rusia dan menjadi sasaran empuk. Sekarang kita tiba di kapal terakhir dalam pertempuran ini. Sebelum membahasnya, masih ada info menarik lain. Jika Anda suka The Military Show, jangan lupa berlangganan agar selalu update. Terakhir, ada kapal rudal Molnaya yang menurut Euromaidan Press merupakan kapal perang proyek 1241. Drone-drone Ukraina berhasil mengenai bagian buritan kapal tersebut secara langsung, yang menurut mereka merupakan tempat ruang mesin Molnaya, mesin utama, generator diesel, dan sepasang meriam AK-6 M30 mm berada. Kapal ini sebenarnya bisa digunakan untuk pertahanan udara jarak dekat melawan drone sejenis yang menyerangnya. Rusia membangun semua kapal, proyek 1241-nya selama era Soviet, dan menyelesaikan pembangunan sebanyak 80 kapal antara tahun 1979 hingga 1984. Ini tidak berarti Rusia punya banyak kapal perang cadangan untuk mengganti yang dihancurkan Ukraina. Ensiklopedia Angkatan Laut mencatat sebagian besar dari 80 kapal itu diekspor, sehingga Rusia kehilangan kapal rudal dari persediaan yang makin menipis. Penyebutan berulang kami tentang Molnaya sebagai kapal rudal juga memberi petunjuk bahwa kapal ini membawa jauh lebih banyak daripada hanya meriam 30 mm. Kapal ini dapat dipersenjatai Sun-5 Manpads permukaan ke udara dengan 16 rudal untuk menargetkan pesawat dan helikopter. Kapal ini juga dilengkapi rudal P-270 Mosket yang ditempatkan di peluncur kembar di dek atas. Seperti beberapa kapal lain yang dihancurkan Ukraina pada 1 Maret, Molnaya adalah kapal serbaguna, meski tua, dan seharusnya lebih unggul dari apapun yang dimiliki Ukraina di perang laut. Kini kapal itu termasuk dari 5 kapal yang diserang Ukraina dengan drone dan terbakar. Mengingat usianya, dan Rusia tak lagi memproduksi kapal proyek 1241 kecil, kemungkinan Rusia dapat memperbaiki kerusakannya. Untuk menambah sedikit penghinaan pada kerusakan besar di seluruh armada ini, media United 24 menambahkan bahwa analis militer telah mengamati apa yang mereka sebut sebagai noda gelap di dermaga tempat korvet proyek 1124 yang tadi kami sebutkan berada. Noda gelap itu bisa menandakan drone Ukraina mengenai dermaga atau kebakaran akibat serangan ke kapal perang Rusia merembet ke dermaga menimbulkan kerusakan tambahan. Percayalah, masih ada kerusakan lain. Banyak, seperti yang akan dibahas di akhir video. Tapi sebelum kita membahas semua hal lain yang berhasil dicapai Ukraina di pelabuhan Angkatan Laut yang seharusnya seaman pelabuhan manapun yang dimiliki Rusia di Laut Hitam, mari kita lihat apa arti serangan terbaru ini bagi Rusia. Satu hal yang pasti, perlindungan apapun yang dimiliki Novorossiysk tidak berfungsi. Aset paling berharga armada Laut Hitam dipindahkan ke Novorossiysk untuk melindungi dari serangan rudal dan drone Ukraina. Idenya menggabungkan jarak lebih jauh, pertahanan udara lebih baik, dan kemampuan peperangan elektronika dari kapal perang yang dipindahkan untuk mencegah serangan Ukraina seperti yang baru terjadi. Dan secara teori, itu masuk akal. Novorossiysk berada jauh lebih ke timur dibandingkan pangkalan armada Laut Hitam sebelumnya di Sevastopol, dengan jarak sekitar 300 km atau sekitar 186 mil antara kedua pelabuhan tersebut. Jika menambah jarak yang harus ditempuh senjata Ukraina melintasi Laut Hitam ke Sevastopol, terlihat jelas bahwa jarak masuk dalam perhitungan ini. Sebagai contoh, versi ekspor dari rudal Storm Shadow yang digunakan Ukraina untuk menghancurkan sebagian armada Laut Hitam pada tahun-tahun awal perang memiliki jangkauan sekitar 250 km menurut BBC. Sebagian besar Laut Hitam dan mungkin Sevastopol jadi terancam. Novorossiysk tidak terlalu. Putin dan kroni-kroninya di Kremlin gagal memperhitungkan bahwa Ukraina mampu membuat senjata sendiri yang bisa menjangkau lebih jauh daripada yang mereka miliki
saat Rusia mundur ke Novorossiysk pada 2023, Ukraina kini punya senjata Sea Baby dan drone udara yang mampu menempuh ratusan hingga ribuan kilometer. Jadi, target yang dulunya di luar jangkauan kini sangat bisa dijangkau. Ukraina sudah mengetahui apa yang akan terjadi jauh sebelum Rusia, bahkan Rusia tidak pernah mengetahuinya. Rusia tidak akan menempatkan kapal perang di Novorossiysk jika mengetahuinya, meski sulit menentukan alternatif tanpa keluar dari Laut Hitam. Pada September 2025, juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletinchuk, langsung memperingatkan Rusia bahwa menyimpan kapal di Novorossiysk tidak akan membantu. Kami akan menghancurkan mereka di sana dan mereka sudah tahu itu, kata Pletinchuk. Pada pertengahan Desember, Ukraina melakukan tindakan yang oleh Euromaidan Press dianggap mustahil. Drone Ukraina melumpuhkan kapal selam Varshevianka Rusia di Novorossiysk dalam serangan yang menyingkirkan satu lagi aset Rusia yang dapat meluncurkan rudal kaliber. Jika Rusia belum mendengar peringatan Pletinchuk, serangan ini memperjelasnya. Ukraina mampu menyerang kapal Rusia yang disembunyikan di pelabuhan terpencil. Namun, Rusia tetap tidak melakukan apa-apa. Ukraina memanfaatkan fakta itu pada tanggal 1 Maret hingga tanggal 2. Setelah serangan Desember membongkar kelemahan pertahanan Novorossiysk Rusia, Ukraina kini punya cetak biru untuk serangan lebih besar yang melumpuhkan lebih banyak armada Laut Hitam. Rusia tak bisa menghentikan apapun. Dengan 5 kapal perang lagi hancur, Ukraina punya peluang menyerang berulang kali. Jangan remehkan dampak serangan terbaru ini bagi Rusia dalam strategi perangnya di Laut Hitam. Strategi itu hampir runtuh sebelum Ukraina melancarkan serangan terbaru. Menurut Defense Express, pada 26 Februari, armada Laut Hitam sudah lumpuh secara fungsional sebelum serangan di Novorossiysk. Setidaknya 25 kapal perang Rusia berhasil dilumpuhkan hingga akhir Februari, setara sepertiga kekuatan armada mereka. Sekarang Anda dapat menambah 5 kapal ke daftar itu. Kemampuan Rusia memproyeksikan kekuatan maritim kini sangat terbatas, karena armada yang dulunya ditakuti itu terus dipaksa menyesuaikan taktik di lingkungan operasi yang makin menyusut menurut laporan tersebut. Rusia sangat menyadari kegagalannya sendiri di Laut Hitam, meskipun mereka tidak bisa melakukan apapun yang berarti untuk mengatasinya. Banyak pejabat tinggi Angkatan Laut Rusia telah dicopot karena masalah ini, dan Komandan Armada Laut Hitam, Sergei Pinchuk, kini dalam posisi genting setelah ada laporan pada Januari bahwa Kremlin mungkin mencopotnya. Namun, langkah itu dianggap sia-sia. Satu-satunya pilihan Rusia sekarang adalah menjaga kapal perangnya tetap berada di luar Laut Hitam dan sejauh mungkin dari sana. Pinchuk mungkin dijadikan kambing hitam atas kesalahan Rusia di Laut Hitam. Tapi, siapapun penggantinya tetap akan menghadapi masalah Ukraina tanpa solusi. Ukraina bisa menyerang Novorossiysk. Tidak ada tempat lain bagi armada untuk pergi kecuali sejauh mungkin, sehingga satu-satunya kegunaan yang masih dimilikinya yaitu menembakkan rudal ke Ukraina dari pelabuhan menjadi hilang. Semua ini mengingatkan pada hal yang sudah sering kami sebutkan. Seburuk apapun bagi Rusia kehilangan 5 kapal perang lagi dari armada Laut Hitam, serangan setidaknya 200 drone Ukraina menyebabkan kerusakan yang lebih besar dari kapal-kapal itu. Staf Umum Ukraina mengonfirmasi hal itu dalam sebuah unggahan pada 2 Maret, di mana mereka mengungkapkan semua target lain yang berhasil mereka hantam di Novorossiysk selama serangan yang terjadi malam sebelumnya. Drone-drone Ukraina menemukan target mereka di terminal minyak Shashkaris, yang menjadi pengingat tepat waktu bagi Rusia bahwa Ukraina tidak mengendurkan strateginya untuk menghancurkan industri paling menguntungkan milik Rusia. Media United 24 melaporkan bahwa kebakaran terjadi di kompleks tersebut, dengan staf umum menambahkan, menurut informasi awal, kerusakan pada kapal tanker, minyak terminal, dan stasiun radar dari kompleks S-400 telah dikonfirmasi. Kerugian minyak sebesar apapun, yang terpenting adalah jatuhnya S-400 sebagai kunci strategi masa depan Ukraina. Satu lagi, sistem pertahanan udara yang seharusnya menghentikan drone dan rudal Ukraina di Novorossiysk kini tidak berfungsi. Dan itu berarti semakin banyak koridor udara yang terbuka,
yang bisa membuat serangan awal Maret menjadi pertanda awal dari apa yang akan terjadi, bukan puncak bagi Ukraina. Euromaidan Press menambahkan lagi, menyatakan bahwa Ukraina juga berhasil menghancurkan radar panduan untuk S-300 serta satu pansir S-2. Dua sistem pertahanan udara lagi berhasil dihancurkan, kita sudah tahu artinya. Sumber yang sama menyebut Ukraina berhasil menghancurkan 6 dermaga pemuatan minyak di terminal Shashkaris. Dermaga itu seharusnya menerima minyak yang melewati Crimea dan berakhir di Ukraina. Dengan hanya satu tersisa, Rusia akan sulit menjaga pasokan pasukan di darat setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Dan akhirnya ada juga korban, setidaknya 17 orang sebenarnya. Euromaidan Press melaporkan bahwa 3 pelaut Rusia tewas dalam serangan semalam Ukraina dengan 14 lainnya terluka. Kami akan mengatakan bahwa para pelaut ini tidak akan bisa digunakan lagi oleh Rusia, tapi dengan begitu banyak kapal perangnya yang sudah berubah menjadi bangkai berasap, memang sudah seperti itu keadaannya. Ini adalah serangan yang berbeda dari apapun yang pernah dilakukan Ukraina sebelumnya. Ukraina pernah menghancurkan kapal armada Laut Hitam, tapi belum pernah 5 kapal sekaligus dalam satu malam. Ukraina pernah menyerang Novorossiysk, tapi belum pernah sekuat serangan ke pelabuhan pada 1-2 Maret. Ini adalah serangan yang akan dikenang selama bertahun-tahun, dan itu berarti serangan ini mengingatkan kita pada apa yang berhasil dilakukan Ukraina di darat di Siversk hanya beberapa minggu sebelumnya. Itu adalah operasi berbeda yang akan tercatat dalam sejarah setelah perang ini berakhir. Kamu bisa mengetahui semuanya dengan menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan semua liputan terbaru kami tentang serangan-serangan terbaru dan terbesar Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.